Halo guys, David sini dan hari ini saya pengen eksperimen dan hasil eksperimennya kemungkinan bisa bikin kita-kita yang lagi pakai HP low end tapi tetap pengen main game jadi happy. Kok gitu? Karena salah satu game yang populer banget di HP yaitu PUBG Mobile atau PUBG M baru aja ngeluarin update gede-gedean yang bikin file datanya jadi kecil-kecilan biar bisa lebih bersahabat sama HP kentang. Saya pertama kali nyadar soal ini pas kemarin lagi mau nge-review Realme Narzo 20 Pro atau Vivo Y20s gitu. Pas saya lagi download aplikasi-aplikasi yang biasa dipakai, saya agak bingung. Kok ukuran file PUBG M jadi jauh lebih kecil ya? Bisa beda sekitar 70% loh. Biasanya kan sekitar 2 gigaan lebih. Ini cuma 600 megaan doang. Dan saya udah ngecek sekali lagi. Udah pastiin ini bukan PUBG M Lite. Yang fitur-fiturnya memang udah dikurangin demi bikin gamenya jadi lebih enteng. Nggak ada ceritanya, temen yang punya HP bagus bisa main dengan nyaman sama temen yang HP-nya kentang. Experience Lite-nya beda lah. Tapi sekarang ceritanya udah beda juga. Update PUBG M yang baru kali ini yang bikin ukuran filenya jadi 600 megaan doang, sama-sama bisa dinikmati di segala jenis spek HP. Itu katanya di video ini bakal kita buktiin. Kalau eksperimen ini sukses, bakal jadi update yang penting banget sih, soalnya harus diakuin lah kalau nggak semua orang bisa beli HP yang mahal-mahal. Walaupun dia doyan main game, tapi ya kebatas sama HP-nya gitu. Bahkan pasti nggak sedikit juga orang yang nganggap kalau HP 2-3 juta itu udah kemahalan. Jadi update kali ini ngebuka lebih banyak kesempatan buat kita-kita yang pakai HP kentang. Yang selama ini cuma bisa ngiler doang sih, ngeliatin teman-teman yang HP-nya itu canggih, yang mainnya itu enak banget, yang kompetitif banget. Nah, apakah update kali ini cuma bakal manjain orang yang HP-nya punya spek rendah, yang HP-nya bagus? Gimana? Kan dari awal udah enak. Kalau misalnya dikurangin datanya terus experience-nya jadi ngurang kan kasihan juga. Ya katanya buat HP-nya yang udah keren duluan, experience mainnya tetap sama, nggak bakal ada bedanya dibanding PUBG M yang nilainya yang filenya 2 GB. Kalau bener gitu mantep sih, lumayan sekedar buat hemat data aja. Ya daripada saya bilang katanya-katanya mulu, kita langsung mulai aja eksperimennya. Kita bakal cobain gamenya di 4 HP ya. Yang pertama pakai ROG Phone 3 dulu buat buktiin apakah kualitas grafiknya tetap bisa dijaga walaupun ukuran filenya jauh lebih kecil. Terus ada Poco X3 NFC yang speknya cakep buat harga mid-range. Ini HP yang speknya kemungkinan ya kalau orang pilih HP mid-range kayak gini lah kira-kira. Jadi anggap aja ini perwakilan dari mid-range. Apakah kaum HP menengah juga bakal dapetin perkembangan? Kita lihat aja. Dan yang terakhir tentu aja kita bakal ngetes di HP yang low spec. Yang pertama ada Redmi 9C dengan harga kurang lebih 1,5 juta yang chipsetnya pakai Helio G35. Kalau dilihat dari speknya kayaknya cuma enak buat main game ringan aja. Ya kita lihatlah apakah PUBG M yang baru bakal dapetin banyak perkembangan. Dan satu lagi Samsung Galaxy Note 1 Core dengan chipset MediaTek MT6739. HP ini dijual buat pelajar dan dari namanya aja kayak jelas kurang cocok buat main game gitu ya, apalagi game kayak PUBG M yang lama. Apakah update yang baru kali ini bisa bikin pelajar jadi punya kesempatan latihan jadi gamer? Buat menggapai cita-citanya, kita lihat aja. Sayangnya saya nggak punya Galaxy J2 Prime ya, kalau ada bakal seru. Oke, sekarang kita mulai dari ROG Phone 3 aja. Sekarang kita install dulu. Jadi, buat yang HP-nya udah bagus, Wi-Fi-nya kencang pun, ini juga ya berguna buat bikin download lebih kencang lah, sama lebih hemat data juga, walaupun kalau kita pakai Wi-Fi nggak terlalu peduli kayak gituan lah. Oh, jadi di sini pas kita baru mulai pertama kali gamenya, di sini ada pilihan lah. Langsung hilang. Sip, jadi tadi hilang karena ternyata di tombol OK sini dia ada timernya, jadi kita harus milih dalam waktu 10 detik. Jadi saya coba screenshot di sini. Kita disuruh milih buat awal-awal apakah kita pengen pakai resource pack yang buat low spec punya. Di sini ukurannya 328 MB, jadi kita ada ekstra download lagi. Terus di sini ada HD resource pack yang kualitasnya lebih bagus. Ini ukurannya 581 MB, bedanya sekitar 250-an mega, hampir 2 kali lipat dari sini. Dan di sini kita bisa lihat juga dia ada kasih previewnya soal kualitas gambarnya. Di sini ada ya kelihatan lebih buram, sini warnanya kelihatan lebih hidup, kelihatan lebih tajam, ada bayangan juga, sini nggak ada bayangan, rumput-rumputnya juga kelihatan lebih tebal. Jadi buat Anda yang baru masuk bisa langsung pilih mau sesuaiin sama HP-nya gitu. Misalnya HP kita mungkin di kategori sebelah sini pilih yang low aja, kalau kategorinya sebelah sini pilih yang HD aja. Dan karena ini ROG Phone, tadi saya udah pilih yang HD. Coba kita lihat. Beda nggak sama yang 2 GB? Yang kalau 600
600 mega tambah 500 mega jadi 1,2 giga doang, itu hampir setengahnya. Apakah kualitasnya cuma jadi setengahnya doang? Kita harusnya enggak sih. Just ini pas sudah kita pilih, dia bakal mulai download resource-nya. Harusnya yang paling belakang kalau nggak salah kemarin. Sini harusnya langsung jadi ukurannya gede gitu. Ya ini lumayan sih, soalnya kalau sistem yang kemarin kan dia maksa kita buat download yang sama-sama 2 giga. Terus kita baru pilih mau smooth extreme atau smooth yang low aja atau smooth atau HDR. Kalau di sini kita bisa milih, kita udah dari awal bilang nggak bakal pakai HDR, jadi kita downloadnya yang kecil aja. Kalau misalnya kita pengen pakai yang HDR, ya udah kita downloadnya yang tinggi aja. Jadi di sini kita lebih dikasih pilihan. HP-HP yang kentang juga kayaknya paling tinggi itu 32 GB sampai 64 GB doang memorinya. Jadi bisa hemat 1 GB itu lumayan nentuin juga. Kalau ROG Phone mah 256 GB. Ya bebas lah. Mau 10 GB juga sikat. Di sini ada kelihatan ya, dia downloadnya sekitar 400 megaan buat resource yang terakhir. Tapi ini tuh, nah ini harusnya kelihatan lah, putih-putih lagi. Kalau dari lobbynya sih dia sama-sama aja ya, walaupun ukurannya udah lebih kecil setengah kali. Kalau misalnya tadi kita salah pilih tuh, soalnya ada timer, kita mungkin lagi nyantai baca-baca dulu, kita kepilih yang resource-nya yang low punya, padahal HP kita udah selevel ROG, selevel iPhone. Di sini ada option buat download. Jadi di bagian setting yang paling bawah sini ada option buat download. Di sini kita bisa tinggal download aja. Di sini juga mapnya kita downloadnya kepisah-kepisah, ada Livik, ada Payload, ada Miramar, Sunhawk, dan Vikendi dan lain-lain. Kalau dilihat dari settingannya, coba kita cek dulu. Di sini ada HD Extreme, ada HDR Extreme, terus ada Ultra HD belum saya download. Sini kalau smooth juga ada mode 90 fps. Jadi dari settingannya nggak ada yang berubah sih dari yang ukurannya 2 GB. Apa kita keluar dulu ya, baru kita download Ultra HD-nya, coba ya, biar maksimalin gitu. Jadi di bagian lobby kita bisa download, ada tanda panah ke bawahnya, ini tanda download seperti biasa. Jadi kita tinggal tekan sini, terus di bagian paling bawah ada yang namanya Ultra HD Resource Pack. Kita tinggal, buat enabling USD grafik kita download aja. Kita tunggu bentar dan langsung main lagi di settingan paling tinggi. Terus kita sekalian download Ultra HD Sound aja, karena cuma 40 mega jadi cepet. HD Icon juga sekalian. Ada yang low spec audio loh. Kayak Ultra HD Sound ini dia 40 mega, kalau low spec audio dia 10 mega, jauh banget gitu. Sound quality change to Ultra HD. Jadi kita restart dulu. Entah perasaan saya aja atau memang suaranya lebih bagus ya. Tadi pas di awal juga deng-deng. Nah, itu kerasa lebih nendang dan lebih bergema. Kalau dari langkahnya sih harusnya suara langkah sama-sama aja. 40 mega dapat suara lebih tajam, kalau pakai headset pasti lebih kerasa lagi. Sayangnya ROG Phone 3 nggak ada headphone jacknya. Lagi nge-review PUBG, curhat. ROG Phone. Nih, Ultra HD. Di sini. Oh, di lobby harus. Aduh. Kita keluar dulu ke lobby. Save Ultra HD, kita langsung aktifin aja, langsung oke. Kalau buat frame rate-nya yang ultra dong. Sip. Start. Kerasa nggak tuh? Suaranya kayak lebih nendang. Wah, ini ada ray tracing-nya atau gimana nih? Kayak lautnya glowing-glowing gitu. Wow, oke. Ini mah sama ini. Dengan sedikit glowing di lautnya, mungkin karena ya si matahari lagi posisinya mantulin cahaya gitu. Wow. Keren sih Ultra HD. Kalau misalnya punya HP yang speknya memang berlebihan, pakainya yang berlebihan juga pastinya. Sekarang kita coba main bentar dan lihat. Karena yang lebih penting tuh sebenarnya HP yang low spec. Lebih seru kalau ROG mah ya. Cuma saya bisa nyimpulin kalau kualitas grafiknya walaupun datanya udah dikurangin hampir setengah, tetap mirip banget malah. Kalau nggak dibilang nggak tahu. Tuh, lihat tuh. Ini siapa sih ngomong terus? Mute. Speaker, mute, oke. Jadi, kalau kita lihat dari atas saja, mapnya udah beda banget. Dari pohon-pohonnya kelihatan lebih detail. Terus, langsung ke load semua. Kalau misalnya kita pakai yang low resource pack, dia pasti
pohonnya belum kelihatan, cuma burem-burem doang. Kalau udah yang sering main Ultra HD pasti ngerti lah kualitasnya kayak gimana, dan sini nggak ada perubahan. Oke. Sip, jadi dari tadi udah keliling-keliling, ini justru gambarnya jadi kelihatan tambah kontras gitu kalau kita pakai yang Ultra HD. Dari performa udah pasti mulus banget. Ini di settingan Ultra pun dia udah mulus banget, apalagi kalau kita pakai yang smooth 90 Hz. Kalau pengen dapetin frame rate ada settingan yang smooth, kalau pengen dapetin grafik yang bagus ini udah 60 Hz juga, sekitar 50-60 Hz lah. Gak ada kekurangannya sama sekali kalau dibandingin sama yang kemarin. Bingung sih, kok bisa sejauh itu gitu. Oke, sekarang kita coba naik mobil dulu. Ini ke tekstur bannya aja sampai kelihatan tajam. Biasanya bannya kan cuma hitam doang, tapi kalau ini kelihatan lebih mobil buggy lagi. Lebih ya, langsung ngebut. Oke. Apinya juga lebih bagus, pohon-pohonnya kalau kita masuk-masuk sini persis sama. Kita udah sering banget ngebahas game PUBG di HP pas nge-review HP. Ini performa yang cakep sih. Tekstur tanahnya pun keren. Oke. Jadi gitu aja dulu buat HP yang the best. Bukan videonya, karena yang serunya justru abis ini. Sip, kita lanjut ke Poco X3 NFC. Ini kalau kemarin dia performanya oke, bisa main dengan enak, tapi nggak bisa benar-benar dengan mulus. Apakah Poco X3 NFC bisa dapetin performa yang lebih mulus kalau dibandingin sama yang kemarin? Kita coba lihat aja. Ini tadi saya udah setting semua sih. Jadi di sini dia dapatnya yang HD Resource Pack. Coba kita langsung mainin aja. Kalau dari settingannya sih di sini kita dapetin HD High. Ini mirip sama performa di PUBG sebelumnya. Di Smooth Ultra oke. Kalau Ultra HD dia langsung bilang kalau device-nya belum ngedukung. Jadi kita bisa tetap pilih-pilih sih. Sebenarnya tadi di lobby ada pilihan juga, kita pengen download resource apa, tapi saya tetap yang basicnya aja yang di Erangel, sisanya saya nggak download. Lagi-lagi lebih ke soal pilihan sih. Kita bisa lebih hemat data, dan kalau misalnya kita lagi main juga data yang keluar lebih dikit. Ini saya mainnya di settingan Smooth Ultra. Waduh, mainnya di Smooth Ultra. Kita ratain dulu, oke. Performanya sih ya bagus sih. Ini memang performanya Poco, wah 3 kill langsung. Ini performanya Poco X3 NFC memang udah bagus. Nggak kerasa banyak bedanya sih, lebih ke hemat di datanya aja. Jadi di sini juga saya nggak ngerasain ada kompromi. Ya udah, kita langsung skip ke yang HP 1 jutaan aja. Yang kemarin pas kita tes nggak terlalu enak mainnya karena patah-patah. Sampai saya komen kalau main PUBG di HP sejutaan, di bawah 1,5 juta itu sifatnya udah bukan kompetitif lagi, tapi lebih buat have fun aja. Kayak diajak teman main, ya udah ikut main, bisa numpang mobilnya, nembak-nembakin, nyampahin. Tapi kalau sekarang apakah bisa jadi lebih mulus? Kalau bisa dapetin performa yang sama kayak Poco X3 ini aja udah super keren. Kita coba dari Redmi 9C dulu. Sip, jadi ini penampakan PUBG Mobile yang terbaru di Redmi 9C dengan Helio G35. Di sini langsung kelihatan. Saya tadi nggak sempat milih yang pilihan low resource pack sama yang HD resource pack. Dia langsung pilihin otomatis. Di sini langsung dipilihin yang low resource pack. Di sini dia ada lumayan pinter sih. Dia ada kasih kita rekomendasi buat download Excitement Resource Pack karena dia bisa detect berapa sisa memori HP kita, dan mungkin dia bilang memori lu masih banyak nih, tinggal lu bisa masukin resource pack yang lain dan gak terlalu banyak pengaruhin, tapi lebih makan memori doang. Kalau misalnya memori kita sedikit sih, pasti dia nggak saranin buat download. Dia bisa baca sampai sejauh itu ya. Nah, kalau kayak gini kan enak ya. Kalau misalnya PUBG Mobile yang late kemarin, mungkin kalau kita lagi ngumpul gini kayak, wih, sesama HP kentang nih yang pakai Lite, kan servernya cuma buat yang Lite. Tapi sekarang mungkin yang main si orang ini pakainya iPhone, ini pakai ROG Phone, terus ini pakai ya Samsung 01 Core. Pokoknya semuanya bisa. Mau yang versi
HP-nya biasa aja atau yang bagus atau yang kurang narik. Kalau sini sih lari-larinya udah mulus sih, nggak ada patah-patahnya. Pas orang masuk ada sedikit drop, itu wajar banget karena kalau di lobby memang kayak gitu. Kalau dari settingan grafisnya sendiri, ya ini tetap sama-sama kayak kemarin, ini tetap dapatnya smooth medium, dan kalau misalnya low ya dia frame rate-nya rendah banget. Kalau balance medium bisa. Kita coba di smooth medium aja. Bisa kompetitif nggak kalau main di smooth medium? Ini ya, demi menghemat data, kalau udah sampai di bawah baru kelihatan semua. Oh, yang 4 deh rumahnya. Sini, tapi sini ada detail-detail kecil kayak crate-nya nggak kelihatan tadi. Pas sudah nyampe di bawah baru kelihatan. Oke, apakah frame rate-nya aman? Coba. Ya sih, ini frame rate medium. Cuma dia nggak sampai nge-lag patah-patah gitu. Kalau kemarin udah kerasa lumayan ada framing, nge-frame istilah yang saya baru tahu juga. Kayak frame drop, nge-frame, sama aja. Coba kita temuin orang dulu, karena kalau ketemu orang itu bagian yang nggak boleh ngedrop sih. Kalau kita ikutin teman harusnya langsung ketemu musuh. Oke, mana nih? Wah, oh ini kirain jauh banget. Nih kalau kita kelilingin musuhnya, frame-nya tetap stabil walaupun memang nggak bakal mulus-mulus banget. Cuma minimal kalau kita geser-geserin kayak gini dia nggak bakal kelihatan patah. Jadi buat yang senang kompetitif, kalau misalnya udah kebiasa sama frame rate yang kayak gini, ya bisa lah. Kalau yang bikin paling parah itu biasanya nge-lag itu loh. Mau frame rate 60 fps tapi kalau udah ketemu orang dan patah itu samanya bohong. Kalau misalnya dia frame rate-nya di medium kayak gini dan bisa stabil terus, itu lebih bagus malah daripada smooth tapi ada patahnya. Coba kita naik mobil. Nah, ketemu musuh lagi nih. Ya, pas dia tembak, lah kita temen lah. Ya minimal kalau ada tembak-tembakan nggak fatal. Masa paling krusial. Ini mulus sih buat HP kayak gini. Oke. Apalagi yang pakai HP kayak gini, selain ya harus mulus, dia juga sekali lagi benar-benar hemat data. Karena saya nganggapnya orang yang belinya HP 1,5 juta, kemungkinan besar mungkin sekitar 80% yang pakai HP gini juga punya batasan soal kuota, nggak punya wifi mungkin, atau tetangganya kurang cepat wifi-nya. Jadi benar-benar harus mikirin 1 giga aja itu berharga banget. Ya oke lah, game-game harus mulai kayak gini sih. Saya bilang di awal tadi, penting buat yang senang main game, karena bukan cuma PUBG doang, mungkin kedepannya game-game yang mobile juga bakal ngikutin PUBG, karena PUBG itu kan game yang populer banget. Sip, sekarang kita lanjut ke tantangan yang paling berat, yaitu Galaxy Note 1 Core. Sebenarnya saya nggak ngarep banyak, sama sekali nggak ngarep dari Galaxy Note 1 Core ini, karena memang harganya udah paling murah. Ini harganya 1 juta doang. Chipsetnya juga bukan Helio G berapa atau P berapa atau Snapdragon berapa. Jadi semisalnya PUBG-nya bisa jalan lumayan mulus saja, saya udah lumayan salut sih. Tapi kalau nggak pun, saya ngomong di awal ini nggak terlalu heran kalau misalnya dia nggak mulus sama sekali. Oke, tadi udah download juga. Sip, jadi udah di dalam gamenya. Di sini settingan yang bisa kita dapat sama kayak Redmi 9C, ada smooth medium atau balance medium. Tapi kita pakai yang smooth medium aja biar lebih enteng. Dan kalau kita udah sampai di luarnya, kerasa banget kalau frame-nya benar-benar low. Jadi walaupun PUBG udah berusaha menghemat data kita jadi setengah, udah berusaha bikin gamenya mulus, tapi kalau HP-nya benar-benar separah ini, mungkin pelajar ya udahlah fokus belajar aja kali ya. Ini frame rate-nya mungkin cuma 10 frame per second doang, walaupun ini stabil sih. Ini dari tadi stabil jalannya kayak 10 frame per second terus, tapi ya stabil juga ada batasannya kan. Baru lari-lari aja dia dapatnya segini, udah settingan low juga. Mungkin buat HP 1,5 juta, update PUBG yang baru ini udah sangat menolong banget. Gameplaynya jadi mulus, jadi stabil. Mulus mungkin bukan mulus, jadi stabil, dan itu enak buat dimainin, bisa buat kompetitif juga. Tapi kalau buat game di HP yang levelnya kayak gini, kesimpulannya belum bisa dimainin sih. Ini nyaman pun bahkan enggak. Jadi kesimpulannya,
apa ya, game PUBG Mobile yang baru udah berkembang jauh dengan data yang dikurangin, dengan kualitas yang sama buat HP-HP yang memang dari awal udah bisa mainin gamenya dengan mulus di 2 GB. Kalau misalnya di HP yang kemarin belum bisa mulus di harga 1,5 juta yang filenya 2 GB, ini sekarang udah bisa. Jadi mungkin bisa langsung cobain aja game PUBG Mobile yang terbaru, bisa langsung kasih komen juga di bawah HP-nya apa, mulus atau enggak. Kalau dari sini sih cuma 01 core aja yang kurang menarik. Jadi gitu aja dulu video eksperimen ngetes game PUBG Mobile patch yang paling baru 1,1. Kesimpulannya sih bagus sih, silahkan dicobain aja. Mungkin dari kemarin buat Anda yang mikirnya coba bisa main game PUBG dengan mulus, bisa langsung cobain. Gitu aja dulu, like kalau suka, dislike kalau nggak suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, Realme apa kemarin yang itu C berapa gitu, itu juga kesimpulan kita kan bisa aja, mungkin sekarang udah mulus C11 ya.